kehadiran-Mu di tengah kami. Siang hari ini kami hormati dan kami kagumi Roh Kudus. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu Tuhan. Karena di hadirat-Mu kami dipuaskan. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Di hadirat-Mu kami mendapatkan iman dan kekuatan baru. Silakan Roh Kudus Kau bebas bekerja memenuhi tempat ini. Memenuhi hati dan pikiran setiap adik-adik anak-anak hamba-Mu ini Tuhan. Tidak ada seorang pun yang keluar dari tempat ini tanpa berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Tanpa mengerti untuk apa mereka ada, untuk apa mereka dipanggil Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu atas mereka di dalam nama Yesus. Turunlah pengurapan-Mu atas hamba-Mu sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang hamba lontarkan. Setiap ilustrasi, setiap kata-kata berasal daripada Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib. Yang memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Senang sekali bisa melayani adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting tentang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Amin. Baik, banyak orang bermimpi besar, bercita-cita besar, berharap besar. Dan itu bagus. Ya, saya yakin kepergian anak-anak saya, adik-adik saya ke Singapura itu membuka wawasan. Bahwa ada banyak hal besar yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Dan itu bukan gelombang yang pertama, yang terakhir. Itu baru gelombang pertama. Amin. Akan ada juga nanti yang akan diutus kemana-mana. Saya berharap bisa ngirim juga ke Hillsong, ya bisa ngirim juga ke Amerika, bisa ngirim juga ke gereja-gereja di Indonesia yang maju. Kita akan belajar dari mereka. Misalnya sound system kita atau multimedia kita bisa belajar dari Mawar Saron. Saya punya connection yang sangat kuat di sana. Anytime mau ke Surabaya, mereka akan buka pintu. GPCC juga kita ada pintu ya. Jadi siap-siap ini, bangun diri kalian. Sekali lagi tidak ada perkara yang besar. Itu tidak dimulai dengan yang kecil. Tidak ada orang yang dilahirkan sebagai direktur, sebagai jenderal. Dia dilahirkan sebagai bayi. Amin. Tidak ada yang dilahirkan langsung jenderal begitu, tidak, bayi. Dan itu bayi itu potensi, benih itu potensi. Tuhan katakan seperti benih itu potensi. Anda bisa tumbuh besar, bisa jadi luar biasa, jadi hebat, jadi berkat bagi banyak orang. Atau Anda tidak jadi apa-apa. You have a choice, kau punya pilihan hidup seperti apa yang kau mau jalankan dalam hidup ini. Itulah sebabnya mulai sejak kecil, sejak muda, belajar untuk setia pada apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Every season of your life. Dan setiap titik kehidupan kau harus belajar untuk membangun dirimu. Untuk bisa dipercaya, untuk bisa diandalkan. Ya, saya melayani itu sejak remaja, sejak muda. Ya, orang-orang tua kalian sebagian besar itu anak rohani saya. Sejak pakai celana pendek saya muridin. Ya, papanya Kevin itu sejak celana pendek 3 SMP saya muridin. Ya. Papanya Glory itu sejak SMP saya muridin. Saya membangun hidup mereka sejak muda karena saya tahu ya bahwa kalau kita membangun hidup orang sejak muda mereka akan jadi orang hebat. Amin. Mereka akan jadi orang luar biasa. Ya saudara, kita tidak bisa
jadi besar, sini dikatakan, kalau engkau tidak setia dalam perkara yang kecil, engkau tidak bisa dipercaya dalam hal yang besar. Maka di sini soal uang, mamon itu dikatakan perkara kecil. Ya, kalau engkau tidak setia dalam hal mamon, jadi soal uang itu hal kecil. Untuk sukses, untuk kaya, untuk diberkati secara ekonomi, itu sebenarnya sangat gampang. Itu dianggap kecil di kerajaan Allah. Makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi sukses secara ekonomi itu hal yang kecil. Tetapi membangun karaktermu, bisa dipercaya, bisa diandalkan, punya kerendahan hati, itu something important in your life. Ya, kecil. Saya kadang-kadang sedih hal-hal kecil. Ya, orang gak peduli dengan hal kecil. Kita sibuk melatih keahlian, kemampuan, main musiknya keren. Tapi karakternya, mannernya gak ada. Manner itu dianggap kecil. Good manner, good attitude. Sejak kau muda. Sederhana misalnya kecil tuh tahu berterima kasih. Banyak orang gak tahu terima kasih. Makanya kalau kerja pun digaji sekian gak puas. Ya, dapat bonus gak puas. Saudara, orang yang paling menyebalkan tuh orang yang gak tahu terima kasih. Saudara. Makanya Tuhan bilang ya, kayak umat Israel udah dikasih daging, udah dikasih roti dari surga. Bersungut-sungut. Ini something small, sesuatu yang kecil, tapi ini akan menentukan masa depan hidupmu. Kalau kau tidak dari muda belajar, punya good manner, good attitude, sikap yang benar. Ya, gak tahu sopan santun. Ini kecil kan, dianggapnya kan. Yang penting sekolah pinter, lulusan master dari... No. Hidup ini kadang-kadang ditentukan bukan oleh hal yang besar, tapi hal yang kecil. Ya, saya pergi ke restorannya mewah, begitu ke kamar mandina, na'udzubillah min zalik, saudara, eta bau hangser, langsung nafsu makan saya. Iya, ini dianggap kecil kan. Ya, gedungnya keren, tapi begitu masuk WC-nya, udah, next time gue gak akan datang lagi deh. Kalau WC aja dia gak bisa pelihara bener-bener, ya apalagi lainnya, makanan, kabayangnya, langsung nafsu ya sudah. Nah, hal kecil, sederhana, kecil. Tapi itu tadi hal kecil. Ya, kesopan santunan, sikap menerima. Gereja hanya sibuk, gimana supaya praise and worship-nya keren. Gak tahu bahwa yang dirindukan orang itu dianggap, diterima, dihargai. Itu yang saya lihat di GPCC juga. Kalau saya datang tuh, kalau yang baru disambut. Parkirannya aja, kalau Anda baru disediain parkir khusus buat yang baru datang. Keren kan? Dia memperlakukan orang dengan benar. Ayo kita praktik ini ke depan. Amin. Amin. Nyapa orang. Itu sesuatu yang akan membuat kau sukses nanti. Percayalah. Bukan soal IQ di atas 100. Nah, kadang-kadang social intelligence tuh lebih penting daripada IQ, saudaraku. Kau pintar bergaul, kau bisa menyenangkan hati orang, itu dianggap kecil. Tetapi itu yang sebetulnya menentukan karirmu nanti. Jadi setialah dalam perkara yang kecil. Karena kalau kau konsisten dengan itu akan membuat dirimu punya nilai yang lebih dari orang lain. Setia saat teduh, setia berdoa, setia melayani dari hal yang kecil. Daud setia dari hal yang kecil. Dia melayani katanya 2-3 ekor domba. Ya, lagi kakaknya marahin dia. Lagi dia datang pertempuran. Ngapain lu datang ke sini? Urus 2-3 ekor dombamu. Padahal di ayat sebelumnya diceritakan. Sebelum dia pergi, dia menyerahkan kepada domba-dombanya kepada pegawainya. Baru dia pergi nganterin. Daud ini saudaraku, kenapa dia bisa begitu hebat? Dari muda udah tahu bagaimana setia dengan perkara yang kecil. Ya dikatakan kan beruang dan singa aku lawan. Siapa ya karena domba 3, domba 4 ngelawan beruang. Jadi apa yang dipercayakan kepadanya dia kerjain benar-benar. Jadi kalau Tuhan percayakan kepada seorang mau sound system kayak jadi usher, jadi apa. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan benar. Amin. Itu bukan soal hanya buat gereja, itu untuk dirimu sendiri. Makanya saya lihat kalau yang pelayanannya benar, pelayanannya sungguh-sungguh tahu bagaimana melakukan ini. Ketika kerjaan kau jadi orang sukses. Pasti bukan mudah-mudahan. Saya lihat semua anak rohani saya. Yang setia, yang bisa dipercaya diandalkan. Pasti hebat ketika dia. Nggak dibayar aja udah hebat kok.
Amin. Nggak dibayar juga hebat, apalagi kalau dibayar. Tapi kalau sikap seperti ini nggak dimulai sejak kau muda, itu nggak kan? Saya katakan Anda nggak akan jadi apa-apa, percayalah. Kita harus membangun hidup ini, sikap, karakter itu sejak muda. Daud betul-betul hebat, luar biasa. Beruang sehingga makanya kita lihat Goliat nggak takut dia. Dia punya pengalaman bertempur sejak muda. Jadi ini pengalaman bertempur nih. Ngunjungin orang yang bandel-bandel, yang malas PA, didoain. Itu pengalaman untuk membangun hidupmu nanti. Ya Om juga sejak remaja ngebangun hidup orang. Ya Om sering ceritakan murid yang paling malas dulu dalam tanda petik. Seng Tuan Yosef Tatang. Sekarang udah mau jadi doktor. Ya anak PA-nya paling banyak. Dulu yang paling malas tuh Seng Tuan. Ya mumpung jeleman awal di dia. Anak ayaknya caritakin kasih papahnya. Cek Simon gitu ya. Iya mau PA buku PA belum diisi. Kenaon Tuan can diisi. Nya canyeun PR kok. Ya udah bikin PR dulu. Ya temenin bikin PR. Baru ngisi buku PA baru kita PA. Saya jemput ke rumah Ahau. Ya, papanya Kevin. Itu berbulan-bulan begitu, tapi kemudian saya nggak pernah nyangka dia yang punya anak PA paling banyak. Dia yang jadi doktor teologi ya, yang punya anak rohani hebat-hebat termasuk dokter Roni. Saudara, kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, engkau sedang menyediakan dirimu jadi orang hebat. Amin. Amin. Ya kalau ada sesuatu yang boom dalam hatimu, you have to respond. Nah ini juga harus dilatih nih dalam ibadah. Kalau tangkap yes ini buat gua nih. Nah gitu loh. Ya, itu juga sikap dan itu harus dilatih saudaraku. Ya berlatih untuk menyembah dengan sungguh-sungguh juga sejak muda. Banyak lagu-lagu indah yang diciptakan ya melalui saya. Bukan saya yang nyiptain sebenarnya, Roh Kudus lewat saya. Itu ketika saya muda. Saya lagi nyembah Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat. Keluarlah lagu Bagai Raja Wali. Keluarlah lagu ya melayani, mengasihi, itu sejak muda. Tuhan kasih inspirasi ketika engkau setia menyembah Tuhan. Amin. Ketika rohmu unggul, semua segi hidupmu akan unggul. Saya mau kasih tahu rahasia kesuksesan itu. Kau membangun rohmu luar biasa, pikiranmu akan jadi luar biasa, intuisimu akan tajam. Emosimu akan terkontrol. Seluruh segi kehidupanmu akan maksimal. Makanya kenapa Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah. Dan kebenaran itu mengubah cara engkau berpikir. Cara engkau menghadapi masalah. Cara engkau melihat dunia. Merubah seluruh segi kehidupanmu. Itulah yang saya kejar. Dan itu layak untuk dikejar. Sejak muda. Saya bukti hidup bagaimana saya kejar Tuhan sejak muda. Makanya Yesaya berkata apa? Yesaya 48 saya ingat itu ya. Seperti gelombang ombak yang tidak akan pernah berhenti. Aku akan memberkati engkau. Dan damai sejahtera dalam hidupmu. Itu saya dengar itu ketika saya pertama ke luar negeri. Pertama ini ada yang pertama ke luar negeri juga ya kemarin ya. Saya juga pertama saya ke Jerman pada saat itu. Saya langsung ke luar negeri langsung ke Jerman. Terus culang-cilung tengah arti nanaon. Untuk training, aduh, saya ikut tur dari Jerman karena mumpung ada di Jerman kan, ke Perancis kemana, mumpung di sana, barijeng tengah arti dia ngomong, wah, ya ngomong bahasa Jerman, pokoknya yang penting mah bisa dahar, bisa sare, saudara ya, itu aja yang saya pelajarin, bisa nawar, ya itu aja. Tapi begitu ada pengumuman dalam bahasa Jerman, tengah arti naon itu artinanya. Ya itu saya ingat ketika di Scheveningen, itu lagi ke Belanda. Itu kota di mana ada jazz, North Sea Jazz. Jadi dulu sekarang kan kita ada Java Jazz ya. North Sea Jazz itu dulu selalu jazz terkenal itu mereka ada festival di sana. Di situ ketika saya berdiri gitu, pertama saya betul-betul dengar suara Tuhan dalam tanda petik audible voice. It's almost audible. Betul-betul jelas sekali suara Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku dan melayani aku, ya damai sejahteramu seperti gelombang. Aku akan memberkati engkau. Dan betul itu yang saya alami sampai hari ini. Semua yang baik yang dikejar oleh orang,
saya dapatkan dengan cara gak begitu susah. Saya percaya itu juga berlaku untukmu. Amin. Gak peduli latar belakang keluargamu, orang tua saya juga berantakan, saudara. Bapak saya seorang penjudi, saya gak punya masa depan seharusnya, tetapi ketika saya kejar Kristus, itulah masa depanku. Saya membangun hidupku kenapa dari hal-hal kecil. Dipercaya remaja 14 orang pada saat itu. Dan itu yang jadi cikal bakal remaja di gereja kita dan cikal bakal para majelis di gereja kita. Sudah. Saya memuridkan mereka sampai ke 80 orang, 120 orang. Ya, di dalamnya itu para pemimpin gereja kita saat ini. Tapi setia. Amin. Pahlawan Daud ada satu yang menarik. Ya nanti saudara boleh baca di rumah, ya saya kutip saja nih. Di 1 Tawari 11 itu ada pahlawan-pahlawan Daud. Ada satu orang mengalahkan 300 orang, ada yang mengalahkan raksasa. Tapi ada satu orang yang sederhana namanya Eleazar bin Dodo. Bukan Kododo saudara ya. Eleazar bin Dodo. Ini namanya ketika mereka berperang dengan orang Filistin, mereka melarikan diri, hanya Eleazar bin Dodo bersama Daud. Dia mempertahankan dikatakan ladang jelai. It's something small buat kita, ngapain sih mempertahankan ladang jelai? Tetapi karena itu mereka mengalami kemenangan besar sehingga bangsa Israel kembali terbakar untuk menang. Kadang-kadang kita seakan-akan melakukan perkara kecil tapi engkau tidak tahu di balik itu perkara kecil itu ada hal besar. Amin. Ada film yang berdasarkan sejarah sebetulnya. 300. Bagaimana ya 300 orang mempertahankan itu. Itu karena 300 orang itu seluruh Yunani dan lain itu tidak dihancurkan dan menjadi negara Islam. Pada saat itu Turki menyerang. Kita nggak tahu dia mempertahankan itu. Ya memang kalau film Hollywood kan sudah direkayasa. Tetapi itu cerita benar. 300 orang mempertahankan daerah sehingga yang lain bisa bersiap-siap. Kadang-kadang kita nggak tahu hal kecil yang kita kerjakan itu bertampak besar ke depan. Amin. Jadi jangan pernah lihat itu kecil. Saudara tahu kenapa Titanic tenggelam? Jangan lihat di film Titanic, nggak ada. Ya Titanic tenggelam sederhana sebetulnya. Ketika mereka dikejar tayang karena mereka harus segera launching, mereka kehabisan paku rivet. Paku rivet itu paku untuk memaku itu, saudara ya, dinding kapal itu. Karena kehabisan, seharusnya mereka udah tunjuk satu perusahaan paku yang paling terkenal. Tapi karena kehabisan mereka bilang udah gak apa-apalah, kita beli dari perusahaan yang kedua yang gak terlalu terkenal, lumayan bagus. Mereka gak pernah nguji itu. Nah, dipasanglah di lambung kapal itu, selesai. Dan juga ini mungkin hukuman Tuhan buat orang yang sombong. Yang bilang ini kapal bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya ketika mereka meresmikannya. Makanya jangan sombong. Pelayaran pertama kapal itu tenggelam. Saudara tahu kenapa tenggelam? Persis di lambung yang memasang paku rivet yang bukan seharusnya dia nabrak es dan belah. Kalau itu paku rivet asli itu gak akan terjadi. Kadang-kadang hal kecil yang menghancurkan hidup orang. Ketidakdisiplinan sejak kau muda. Tidak bisa dipercayakan soal duit. Lagi engkau masih jadi seorang salesman, engkau sudah tidak jujur. Saya berani berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Saya belajar benar sejak saya jadi seorang sales. Itulah sebabnya kenapa saya jadi direktur dan punya perusahaan saya sendiri. Karena di sini jelas dikatakan, kalau uang orang lain aja engkau nggak bisa dipercaya, bagaimana engkau bisa dipercaya? Kekayaan oleh Tuhan. I learned this. Memang kadang-kadang sirik, lihat aduhnya sales-sales lain, nggak semulai imah di setra duta. Ya sementara saya sudah jadi manajer saudaraku, ya masih nyicil rumah. Mereka mereka tidak jujur. Ngang tahu kiri kanan. Tapi saya bilang enggak, never, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan makan gaji aja. Dan itulah sebabnya kenapa saya ditawarin jadi direktur. Dan akhirnya saya punya perusahaan saya sendiri. Orang mempercayakan kepada saya karena mereka lihat saya punya jejak. Amin. Amin. Saya mau bagikan ini kenapa? Banyak orang hanya mimpi besar, tapi engkau tidak pernah mengambil langkah-langkah kecil dalam hidupmu untuk membangun mimpimu itu. Ya mimpi itu bagus, harus. Kita punya target besar dengan gereja ini, dengan pelayanan anak muda. Saya
sangat punya mimpi besar. Saya akan lihat nih orang-orang hebat di sini akan muncul di gereja ini. Amin. Ya, kalian akan jadi pengusaha hebat, profesional yang luar biasa. Keahlianmu diasah di pelayanan ini. Akan muncul, ya kita udah muncul, ada Eris, dulu juga bukan siapa-siapa. Dr. Roni juga bukan siapa-siapa. Tapi ketika mereka membangun hidup, mereka jadi somebody. Dan saya percaya itu akan terjadi juga dalam hidupmu. Amin. Karena mereka setia. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dengan apapun yang dipercayakan dulu. Eris tuh belasan tahun pegang doa. Ya, Eris ya, berapa belas tahun pegang doa. Ya, dia pegang doa terus, misi. Pegang Kalimantan tuh 7 tahun dia. Ya tentu sekarang makin tua tentu nanti harus mulai di replace ya. Mungkin dia bisa fokus hal yang lain. Nanti Dr. Rani kita atur lagi supaya ada koordinator yang lebih mudah gitu. Ya. Bukan berarti makin tua kita makin gak, tidak ada percaya. Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar yang lainnya. Tapi belajarlah setia, kita mulai Kalimantan tuh dari pelayanan kecil, saudaraku. Ya kalau bisa ada panti narkoba terbaik di Indonesia, itu karena kita konsisten membangunnya. Dan gereja ini akan jadi besar. Saya yakin sekali sangat besar. Ya kita beli kiri kanan perlu belakang sudah. Ya Adi ya, siap. Orang bergairah. Kenapa? Kita sedang membangun hidup orang. Kita bukan sedang membuat gereja. Kita sedang membangun hidup-hidup orang from nobody to be somebody. Amin. Dan itu hidupmu. Kalau engkau mau terlibat di dalamnya. Makanya banggalah dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Banyak orang-orang, gereja ini begini, gereja ini begitu. Ya kita hanya banding-bandingin, kita gak pernah. Kenapa gue gak sampai ke situ? Apa kontribusiku supaya ini bisa kita capai? Kalau kita nangkep ini, anak-anakku, adik-adikku, Anda akan jadi orang hebat. Pasti. Sekali lagi pasti, bukan mudah-mudahan. Karena Tuhan sudah bilang barang siapa bisa dipercaya perkara kecil, dia akan dipercaya perkara besar. Jadi mulai dari yang kecil Tuhan percayain. Tadi ada Ci Aicing ke depan, dia muridin orang dari dia muda. Saya kagum dengan orang-orang seperti ini, sudah konsisten. Ya Deddy ini papanya Aicing, saya senang. Konsisten tuh udah di atasnya. Ya, dia pegang kaum pria, dia konsisten sejak muda. Dari toko emas ABC ya, dia bikin kelompok PA. Ada orang-orang hebat yang menyebabkan gereja ini bisa kecapai titik ini. Tapi saya yakin kalian bisa lakukan lebih hebat lagi ke depan. Karena zaman kami gak difasilitasi. Kami gak punya apa-apa, boro-boro ngirim ke Singapura. Ya buat ngadain Natal pun saya kudu ngirim kupon makanan. Bayangin ketua remaja, ya hujan besar, jibruk nganterin karena besok mau Natalan, gak punya duit. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Kenapa? Saya lagi kasih contoh. Aku melayani dengan hati, dengan segenap kekuatanku. Dan Tuhan lihat itu. Tuhan gak lihat yang gede-gedenya. Tuhan lihat ketika engkau melakukan sesuatu yang mungkin orang lain gak lihat. Daud ketika dia bertempur dengan singa dan beruang, kalau dia gak ngomong, nobody knows. Bahkan baru ketika dia lewat Goliat, itu waktu promosi. Saya mau kasih tahu ke saudara, waktu promosi itu kapan? Ketika kesulitan itu timbul. Indonesia ini lagi kesulitan, ini waktu promosi buat gereja Tuhan. Buat orang-orang hebat. Akan kelihatan bedanya yang takut akan Tuhan sama yang gak takut sama Tuhan. Akan kelihatan orang yang rohnya menyala dengan yang tidak menyala. Ini waktu pembuktian. Pengusaha yang cinta Tuhan, jangan takut. Anda akan menuai di tengah kesulitan. Tuhan kasih ide-ide kreatif kepadamu untuk memulai satu bisnis yang mungkin orang lain gak lihat. Dan masih banyak, Tuhan punya stok yang begitu banyak. Bisnis-bisnis yang hebat ke depan. Tapi satu hal, kobarkan rohmu. Setia dengan yang Tuhan percaya. Banyak orang yang tamak, saudaraku, yang meninggalkan panggilan yang hebat. Ingat cerita Naaman dan Gehazi. Gehazi itu harusnya jadi nabi, tapi dia lebih pilih duitnya si Naaman.
Sebaliknya Elisa, dia meninggalkan semua kekayaannya, dia tuh membajak dengan begitu banyak sapi, dia itu keluarga kaya. Tapi dia ikut Elia jadi bujangnya Elia, artinya apa? Dia memperhambakan diri untuk something greater. Kalau engkau melayani, engkau nangis, engkau hujan-hujanan mungkin, itu worth it, percayalah. Saya lakukan itu ketika saya muda. Saya nangis buat anak-anak PA saya, bahkan ketika mereka kesulitan ekonomi, saya bilang koko bayarin, walaupun saat itu saya juga pas-pasan. Saya hanya punya duit buat karena dari ngelesin anak SD, SMP, tapi saya berbagi dengan dia. Sampai akhirnya jadi insinyur dia. Saya kasih contoh. I pay the price, but believe me, it is worth it. Layak. Anda bernabur, Anda menangis buat jiwa, Anda memuridkan, engkau menyediakan waktumu untuk banyak orang. Kelihatannya gak ada apa-apanya, tapi Bapa lagi lihat di surga, lihat ini pantas untuk aku berkati dan aku urapi. So you have a choice, hidup yang biasa, hidup yang gak ada artinya apa-apa, bahkan dihinain orang. Atau hidup yang benar-benar luar biasa. Hari ini mau saya. Jangan pernah mau hidup yang bukan Tuhan sediakan untukmu. Kau tidak tahu betapa hebatnya nanti engkau. Amin. Saya yakin akan muncul orang-orang hebat dari wajah-wajah ini. Saya pengen juga nanti ada grup musik yang keren. Kalau symphony worship bisa keren. Ya, NDC bisa keren. Kenapa dari youth kita gak bisa muncul? Kita bisa bikin album yang memberkati seluruh Indonesia. Saya berdoa muncul pengarang-pengarang lagu yang keren. Jangan hanya lagu Simon aja tuh. Ya. Akan muncul lagu Kevin L. Diwan. Lagu dari Carlos. Samuel, Jonathan, Disha, begitu dong. Yang akhirnya jadi berkat bagi Indonesia. Why not? Punya mimpi besar. Bergeraklah ke situ, mulai pelajari. Ya, Umeris coba kita bikin nanti ya, lomba cipta lagu remaja. Ya, mendapatkan Erisanto Award. Ini Umeris bikin lagu banyak banget, saudara. Ya, ini hal-hal yang kita nggak pernah lihat kan. Bahwa Anda bisa, kalau Umeris bisa, Simon bisa, Anda pun bisa. Tapi kejarlah itu. Passion, keenness, eagerness untuk melakukan apapun. Itu yang membuat perbedaan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam segala bentuk, dalam segala segi. Itu yang ingin saya bagikan hari ini. Hati saya pengen muncul orang hebat di gereja ini. Amin. Dan itulah saudara, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo musik pujian ya. Kita menyembah Tuhan. Saya mau saudara juga menyembah. Ya, tidak biasa-biasa. Kita ngelatih dari muda tuh nyembah tuh yang benar gitu. Ya, ketika kita nyembah cinta Tuhan tuh kau benar-benar cinta sama dia. Dilatih dari muda. Nah, dari situlah nanti akan muncul pencipta-pencipta lagu. Jangan hanya just performs. Bagaimana nyenengin Tuhan, benar-benar Tuhan, I love you Lord. Oh, I worship Lord. Oh, you are worthy Lord. Itu betul-betul muncul dari hati. Nah, orang seperti ini akan jadi pemuji yang hebat nanti. Kita bukan nyiptain lagu hanya sekedar nyiptain lagu, tidak. Itu muncul dari inspirasi dari Roh Kudus. Ya, lagi kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Itu lagi saya melayani ketika saya sedang aktif misi, lagi saya muda. Itu ya lagu kesenangannya Philip Mantova. Dia sering sekali nyanyiin lagu itu. Makanya sampai bagian multimedia Philip Mantova kontak saya. Bukan saya ngejar-ngejar dia. Saya gak pernah panjat sosial. Dia kejar saya, Pak Philip tuh seneng banget lagu ini. Boleh gak kami nyanyiin? Makanya dinyanyiin kan sama Mawar Saron itu. Ayo semua bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan. Biar kita nikmati pengurapannya. Saya berdoa hadirat tuh. Ya.